Kesultanan Banten pernah berjaya pada abad 16 hingga abad 17. Perdagangan yang terjadi melalui pelabuhan Karanghantu menjadikan wilayah ini makmur dan sejahtera. Kini, cerita Kesultanan Banten hanya tinggal sejarahnya. Namun kejayaan dan peninggalannya masih dapat dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Terletak di kawasan Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Museum Situs Kepurbakalaan berjarak 12 km arah utara dari pusat kota Serang. Dan inilah area cagar budaya Kesultanan Banten yang terbentang luas, tampak tertata rapi dan terpelihara. Assalamualaikum sahabat semua, teman-teman Rinda Kece, dan kita bertemu lagi di channelnya Rinda Kece. Dan kali ini tepat saya berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Dan hari ini saya akan mereview, saya akan mengupas di dalamnya museum itu. Dan untuk itu kita akan menuju ke sana untuk melihat lebih jauh secara dekat. Yuk, kita menuju ke sana. Jadi inilah teman-teman ya, tampak dari depan museumnya. Jadi semua di dalamnya ini tempat peninggalan-peninggalan kesultanan pada zaman dahulu kala. Jadi sangat terpelihara dengan baik ya teman-teman. Kita jaga dan kita lestarikan. Yuk kita menuju ke sana. Untuk mereview lebih dalam, lebih dalam lagi, dan kita akan minta izin untuk mengisi buku tamu ya. Yuk. Kita ngisi buku tamu dulu. Mana ibu buku tamu? Pada saat kita memasuki ruangan museum, kita disambut oleh petugas museum dengan ramah. Dan masuk ke dalam bangunan museum, pengunjung akan disambut dengan 2 gerabah berukuran besar. Walaupun terlihat retak dan tambalan di bagian sisinya, gerabah ini masih terlihat kuat dan memperlihatkan sisi-sisi kejayaan zaman Kerajaan Banten Lama. Tampak ruangan tertata rapi sehingga pengunjung merasa nyaman berada di dalam museum ini. Teman-teman, hari ini saya akan review lebih dalam bersama Ibu Ade dari tim museumnya. Yuk, kita mulai. Mulai dari mana Ibu? Boleh dari sini dulu. Boleh yuk. Oke, ini karena memang kan banyak yang belum tahu bahasanya sebelum adanya Islam. Ya. Nah, sebelum adanya Islam itu sebenarnya di Banten itu kan merupakan salah satu daerah dari Kerajaan Pajajaran. Ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Pajajaran itu sendiri. Ini namanya tuh Arca Nandi. Oh, ini Arca Nandi, teman-teman. Arca Nandi itu patung sapi ya. Nah, ini patung sapi. Iya, sampai licin gini ya. Ya, karena kan oleh masyarakat itu kan karena memang mereka nggak paham ya, tidak mengetahui bahwasanya ini benda cagar budaya. Ya, kadang kan mereka ada yang pegang, mereka tunggangi seperti main kuda-kudaan seperti itu. Makanya kita simpan di sini, kita selamatkan sih. Jadi kadang orang juga salah persepsi, dijadikan mitos seperti barang apa. Ya, banyak. Kalau untuk hal-hal mitos seperti itu, persepsi itu banyak. Kadang-kadang kalau mereka tidak paham itu kan mereka gunakan, kalau ini taruh di luar mungkin nanti mereka buat sembahyang dan sebagainya, pemujaan yang memang mereka percayai hal itu. Berarti ini jauh lebih tua dari Kesultanan Banten. Ya. Oh begitu. Jadi ini zaman Kerajaan Pajajaran ini. Ya, pada masanya. Iya, pada masa Kerajaan Pajajaran. Baik. Terus kita kemana lagi? Dan di sini karena memang
Banten itu berada di pesisir. Iya. Banten itu berada di pesisir, kemudian air tanahnya itu asin. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari itu masyarakat Banten itu memanfaatkan air hujan, Iya. dan juga pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf beliau membuat sebuah waduk yang dikenal dengan Tasikardi. Oh iya, Nah, Tasikardi. Tasikardi. Nah, waduk ini itu untuk mengairi ke perairan ke Keraton. Nah, di sini makanya untuk di Keraton ini banyak sekali ditemukan tempat gerabah-gerabah dengan ukuran besar seperti ini, gentong-gentong ukuran Iya, besar iya. seperti ini. Karena ini fungsinya nanti untuk menampung air. Oh iya iya Nah, iya. Fungsinya untuk menampung air. Biasanya dengan bentuk gerabah yang ukuran besar seperti ini, enggak seperti ini. Kalau begini kan sulit ya untuk mengambilnya. Iya Jadi nanti benar-benar. di sebagian badannya itu ditanam tanah, nah, kemudian nanti bisa untuk diambil. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Ya, Maaf. jangan. Terus kalau ini Ibu, bolong-bolong ini? Sama sih sebenarnya, ini juga sama fungsinya. Cuma ada yang menyatakan maksudnya ini fungsinya itu untuk menyaring air. Oh. Karena yang lubangnya ini apa gitu kan, lubang-lubangnya ini biasanya dimasukkan serabut-serabut kelapa. Oh iya seperti itu. benar. Yang fungsinya untuk penyerap kotoran. Iya benar. Buat penyaringan Ibu ya. Iya. Oh ini jadi gerabah untuk menampung air ya teman-teman. Terus di mana lagi? Bu? Oke, kemudian kita langsung ke sini aja. Iya. Di sini kita bisa lihat pelabuhan Banten atau Bandar Banten, karena memang Banten itu dulu bahkan sebelum Syarif Hidayatullah datang ke Banten pun sebenarnya Banten sudah memiliki pelabuhan atau bandar yang sangat banyak. Jadi sudah banyak sekali negara-negara yang melakukan perdagangan ke Banten. Nah, ini Bandar Bantennya. Bandar Banten ini mungkin sekarang kita kenalnya dengan Pelabuhan Karangantu. Iya, Pelabuhan Karangantu yang mungkin kita kenal sebagai Pelabuhan Karangantu. Jadi pada saat abad ke-16 itu Banten memang sudah menjadi pelabuhan internasional. Banyak negara-negara yang mengalihkan perdagangannya dari Malaka ke Banten. Nah, ini ada yang dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Keling, Malabar dan sebagainya. Nah, jadi jalur sutra Ibu ya? Ini ya, jalur mungkin sutra. seperti itu. Jalur sutra teman-teman. Nah, kemudian ini peta kerajaan Banten. Nah, ini adalah kerajaan Banten. Jadi kerajaan Banten itu dibentengi dengan benteng zigzag seperti ini. Nah, jadi di sepanjangnya itu dibentengi zigzag seperti ini. Boleh juga mungkin batas wilayah ya. Iya. Seperti itu. Ini adalah bentengan zigzagnya. Nah, bentengan zigzag ini bukan saja sebagai batas wilayah, tapi dia juga sebagai benteng pertahanan kerajaan Banten. Nah, sebenarnya untuk pertahanan kerajaan Banten bukan saja dari bentuk bentengannya saja, tetapi di sini kita lihat banyak kanal-kanal atau sungai-sungai kecil seperti ini. Nah, ini pun difungsikan sebagai perbentengan untuk kerajaan Banten. Gitu kan, sebagai pusat pertahanannya. Nah, ini kerajaan Bantennya yang dikenal dengan Keraton Surosoan. Ini Keraton Surosoan. Jadi ini luas wilayah. Iya. Terus kalau ini Bu? Ini masjid. Oh masjid ini ya? Ya. Ini masjid. Masjid Banten. Ini Masjid Agung Bantennya. Ini Tasikardi. Benar ya Tasikardi. Kaibon di sini. Benteng Spelwick di sini. Iya. Luas banget sampai ke sini ini Batam. Jadi Banten itu dulu dikenalnya dengan Bantam. Oh iya nih Bantam. Bantam bukan Batam. Bantam. Bantam ini ejaan orang-orang Belanda. Bantam itu adalah ejaan orang Belanda. Bantam itu adalah ejaan orang-orang Belanda. Sebenarnya ini adalah orang-orang Belanda ya. Jadi Bantam. Akhirnya terus dibilang Banten mungkin dari kata ini Bu ya. Karena memang kan mulut orang kita itu kan beda ya. Kemudian berbagai bahasa ya. Berbagai bahasa dari kata Bantam jadi Banten. Iya, gitu kan. benar. Ada sebenarnya makna kalau untuk orang-orang Belanda, makna dari kata Bantam itu pembangkang. Makna dari kata Bantam itu pembangkang. Kenapa mereka menyebut orang-orang Banten itu pembangkang? Karena memang orang-orang Banten tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Iya, melawan Ibu ya. Melawan. Jadi buat orang Belanda itu orang Banten tuh ngelawan banget sih, pembangkang banget gitu. Nggak nurut gitu kan. Jadi mereka sebut Bantam. Iya. Baru tahu ya teman-teman.
Dari kata Bantam. Iya iya. Pelajaran banget teman-teman ini. Ini masih ada pasar Karangantu, Pasar Karangantu, masih dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan. Di sini terjadi jual beli antara masyarakat, ada rempah-rempah, obat, kain dan sebagainya. Sini ya, berada di pesisir pantai. Ya. Ini berada di pesisir pantai. Kemudian ini ada masa perdagangan Kesultanan Bantennya. Ini timbangan. Ini timbangan untuk timbangan apa Ibu? Ini untuk timbangan benda ya, bisa kayak kalau untuk di pasar ya. Pasar, iya. pasar. Ya. Kemudian ada botol, ada teko, ini ada yang dari Cina, dari Jepang juga. Ini teman-teman lihat. Ini cerutu, ini botol, terus ini oh teko. Ini teko. Peninggalan ini dinasti Cina ini Bu ya? Iya, dari Cina. Iya. Terus kita kemana lagi? Di sini kita bisa lihat ada arsitektur kapal dagang VOC. Nah, ini arsitektur kapal dagangnya, ini kapal dagang yang dimiliki oleh orang-orang Belanda itu seperti ini. Nah, yang dimana kalau untuk kapal-kapal dagangnya itu di setiap lambung kapalnya mereka selalu siapkan meriam karena memang untuk meriam. Ini meriamnya, jadi di bawah-bawah kapalnya ini ada meriamnya nih ya. Mbak, bentar ya. Jadi ini lambung kapalnya, jadi di setiap lambung-lambung kapalnya ini disediakan meriam-meriam ini. Ini contoh kapal dulunya seperti ini. Ini aslinya, ini gambar aslinya. Ini kan hanya rekonstruksinya saja. Jadi menceritakan setiap lambung kapal tuh fungsinya apa saja sih, gitu kan. Jadi ini memperlihatkan bagian-bagian dari lambung-lambung kapalnya. Nah, kalau aslinya memang seperti ini, kapal asli kapal dagang. Jadi digerakannya pakai angin Ibu ya, sama arah angin. Ya, arah angin. Iya. Terus ini. Nah, ini ada keramik Jepang. Nah, ini keramik Jepang yang berasal dari pelabuhan Heizen. Nah, dari Jepang. Ya, ini keramik Jepang. Ini keramik-keramik abad ke-17. Nah, jadi sebenarnya keramik-keramik ini Jepang membuat keramik ini karena semakin banyaknya permintaan keramik terhadap keramik Cina, namun Cina tidak mampu untuk mensuplai itu, akhirnya Jepang berusaha untuk membuat. Nah, ini adalah contoh-contoh keramik Jepangnya. Ya, ada vas bunga, ada wadah tutup, dan ini juga ada pispot. Ini kayak wadah nasi. Ini pispot. Oh, iya buat Ini pispot. Buat teman-teman. Oh, iya. Jadi ini Jepang. Nah, ini jalur perdagangan rempah karena memang Banten itu pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa terutama sebenarnya sih Banten sudah menguasai daerah Lampung pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin. Tapi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa mulailah pembukaan ladang-lada terbesar di sana dan Banten penghasil lada terbesar. Nah, karena memang Banten penghasil lada terbesar sehingga banyak negara-negara yang melakukan perdagangan semakin gencar, semakin banyak negara-negara yang melakukan perdagangan ke Banten dengan jalur lalu lintas seperti ini. Nah, bahkan dari sini pula lah Belanda ingin menguasai Banten. Iya, benar. Karena kayanya kita terhadap penghasilan. Jadi tergiur dengan lada ini nih ya. Terus ini perdagangan, terus kalau ini keramik Belanda Eropa. Ini keramik Eropa ya. Kalau keramik Eropa kan dia pewarnaannya masih sangat-sangat sederhana, dan kemudian juga tidak terlalu ramai, tidak berani dengan warna juga, ya masih sama. Jadi lebih ke natural. Ya, ini ada piring Eropa. Sajinya, ada piring buah, ada piring juga, ada bagian tutup. Di sana juga ada bagian sup. Iya, baik. Kemudian di sini ada fragmen kapal. Nah, fragmen kapal ini bagian kapal yang sudah hancur nih, sisa-sisanya saja. Bagian. Bu mau nanya, fragmen itu? Fragmen itu apa? Fragmen itu adalah bagian
pecahan Oh. dari suatu benda. Berarti kayak puingnya gitu, Bu. Puing. Nah, kalau boleh dibilang mungkin kalau untuk seperti bagian kayak kapal, kemudian juga bagian dari pintu atau apa itu disebut dengan fragmen. Oh, iya. Tapi kalau misalkan pecahan atau bagian dari keramik itu disebutnya kreweng. Oh, kreweng. Nah, Kalau ini fragmen. Ya, jadi itu bedaan penyebutan Iya. walaupun sebenarnya bagian juga. Iya. Jadi ini fragmen kapal, Ibu Iya. ya. Ini fragmen kapal, teman-teman ya. Ini fragmen Bagian dari kapal kapal. yang hancur ya tinggal sisanya ini. Ini mah besi, Bu ya. Itu paku. Oh iya, paku. Ini paku, teman-teman. Gede banget pakunya ya. Ini paku. Kita nggak boleh menyentuh. Ya Allah. Iya. Terus berikutnya tata kota. Kalau ini tata kota dan kependudukan Kesultanan Banten. Ya jadi kalau di Banten itu tata kotanya tempat tinggal yang masing-masing penduduk itu disesuaikan dengan keahlian mereka atau asal mereka ya. Iya. Atau juga keahlian di sini bisa kemampuan ya. Nah, seperti contohnya di sini ada ini kan itu orang-orang. Itu ada contoh orang-orang ada yang dari Benggala, Melayu, Cina, Turki gitu kan. Mereka ini contoh-contoh interaksi mereka seperti itu. Ini adalah orang-orang dari luar yang memang berada di Banten, tinggal di Banten, beradaptasi di Banten. Ini contoh orang-orangnya. Berinteraksi seperti itu. Benar-benar menyesuaikan Ibu ya dia ya. Iya. Nah, ini jadi di sini. Ibu punten Ini batu nisan. batu nisan. Ini batu nisan mati ya. Ini batu nisan. Ini ada batu nisan Muslim. Oh iya. Ini Cina. Ini orang Belanda. Oh iya, ini Muslim. Iya. Batu nisan seperti yang ada di luar itu Ibu ya? Iya, yang di luar itu batu nisan Cina semua. Iya. Terus kalau ini Ibu ditemukannya Di pemukiman orang-orang Cina. di daerah Pamarican ya? Bukan di daerah Pamarican sih sebenarnya, ini di daerah Dermayon. Oh, Dermayon, iya. Kan di sini ada Pakojan ya. Ada Pakojan. Nah, di situ kan bukan Pakojan. Pacinan Tinggi. Di sana ada Pacinan Tinggi. Ya kan memang dulu orang-orang Cina itu kan memang tempat bertinggal di sana. Termasuk dengan vihara juga kan dulunya ada di sana sebelum dipindahkan di tempat yang sekarang. Jadi banyak pemukiman orang-orang Cina di sana. Jadi ini batu nisannya ya teman-teman. Ya. Yuk, masih stay? Oke. Oke, kalau ini batu nisan Belanda ini kita bisa temukan di Benteng Spelwitz. Iya. Karena memang di Benteng Spelwitz itu ada kompleks pemakaman orang-orang Belanda yang dikenal dengan Kerkhof. Iya, Kerkhof. Iya, benar. Berarti ini mungkin dari sana juga Ibu kali ya? Iya, ini hasil penyelamatan dari sana. Iya, jadi hasil penyelamatan dari di tempat Spelwitz. Iya, Spelwitz. Karena memang kenapa sih kita selamatkan, karena ini kan sudah terlepas, takutnya dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Tidak. Sama halnya dengan seperti batu nisan Cina pun kita selamatkan karena ada beberapa bagian dari batu Cina itu sama masyarakat setempat itu dimanfaatkan untuk batu gilasan, untuk dijadikan jembatan. Aduh, sayang gitu banget, kan. Karena memang mereka nggak paham ya. Iya, Mungkin mereka nggak paham, nggak pasti, nggak tahu gitu kan. Iya, sayang banget. Kita amankan. Bener, penuh sejarah. Kita bawa ke sini. Iya. Kemudian di sini ini ada bagian dari rumah. Nah, ini bagian dari rumah. Ini ada paku payung. Oh iya. Ini paku payung, ini paku yang tadi kapal ya? Ya dari kapal kita lihat. Jadi sebenarnya bukan di kapal aja, paku seperti ini digunakan untuk di rumah juga kan bisa. Ini kemudian ada bagian kunci di sini. Oh iya, kunci. Ini kuncinya. Ada rumah kunci, pegangan pintu, kemudian ada genteng, ada syirap. Syirap ini fungsinya sama seperti genteng. Fungsinya ini sama seperti genteng. Syirap dari kayu Ibu ya? Ya, dari kayu. Oh iya, Syirap itu sama aja fungsinya seperti genteng. Ini alat penerangan. Ada untuk lilin, lampu minyak.
ada batu bata, ada lantai, ini tegelnya, ini lantainya. Iya. Jadi kayak apa, kayak genteng Ibu ya? Kayak genteng ya, tapi beda. Ini tegel, karena memang kalau dulu kan semuanya terbuat dari tanah liat. Iya bener. Jadi belum pakai keramik Iya, ya? nggak ada kenal keramik. Makanya kan kuat banget ya sampai ratusan tahun. Iya. Terus Ini ada batuan juga, ini ada batu karang penyusun keraton Surosoan. oh iya. Ini bagian untuk menyusun suatu keraton untuk perbentengannya. Kemudian ini bagian batu Teman-teman ambang lihat. pintu. Ya, Apa Ibu? bagian ambang pintu itu bagian pengunci pintu gerbang keraton. Oh, Ya. ya ampun. Ini adalah bagian pengunci pintu gerbang keraton, disebut dengan ambang pintu. Ambang pintu. Oh. Kemudian kalau ini batu umpak tiang, batu umpak tiang itu bagian batu yang untuk menyanggah tiang. Iya. Batu Iya. umpak tiang. Bagian bangunan. Oh, iya. Kayak lesung Ibu ya? Ya, karena memang masyarakat setempat itu tidak paham kalau ini tuh apa. Oh. Jadi akhirnya oleh masyarakat setempat difungsikan untuk batu lesung. Oh, jadi ini hasil Hasil kerja masyarakat yang memang tidak paham ini apa. kirain mah ini memang dulunya begini. Enggak, memang dulunya enggak. Jadi dulu ini kan karena memang ini bagian dari kunci pintu gerbang keraton nih. Iya. Yang asli itu hanya lubang ini saja. Iya, oh iya benar. Yang di samping, Iya. yang asli itu hanya lubang samping saja. Kalau yang ini karena memang ulah masyarakat yang karena memang mereka tidak tahu ini apa. Jadi akhirnya kayak buat bekas digunakan numbuk untuk padi. iya, kayaknya, Bu, untuk ya. batu lesung seperti itu. Iya, ya ampun disalahgunakan sama masyarakat. Terus ini Nah, ini ada alat pertanian dan perikanan. Ini ada kail untuk memancing. buat mancing teman-teman. Ya, ini buat mancing. Ini pemberat pancingnya. Kalau ini pemberat jala. Ini untuk bandul jala. Nah, ini untuk pemberat jalanya. Jadi ini untuk alat perikanan ya, nelayan. Kemudian ini untuk pertaniannya ada cangkul, masih ada arit, ada golok. Di sini ada mata bajak. Iya. Untuk Terus membajak. ini ditemukannya di mana ini, Bu? Ini di perairan di sekitaran Karangan. Iya. Dari batu Ibu ya? Dari tanah liat. Oh iya. Dari tanah liat. Dari tanah liat. Iya. Terus ini Kak. Ini ada pipa saluran air. Oh. Nah, ini adalah pipa saluran air. Ini adalah pipa-pipa yang mengalirkan air dari Tashikardi Iya. menuju Keraton Surosoan. Ini pipa-pipanya seperti itu. Ini dibikinnya dari tanah liat juga Dari Ibu, ya? tanah liat juga. Kecuali kalau ini logam. Hebat Ini banget dari ya. timah. Keren banget ya. Hebat. Kalau ini juga kali ini dari tanah juga Ibu ya? Karena kan membuatnya itu beda ya, ukurannya beda-beda. Jadi kan yang terbesar terus agak tanggung, kecil. Jadi kan biar airnya ngalirnya lancar bagus. Iya, keren ya ini. Dari timah Ibu ya? Dari tembaga ya? Kalau ini udah logam. Keren ya teman-teman ya. Yuk kita mana lagi? Tuh, nah ini ini. teknologi penjernihan air dari Oh, Tashikardi. ini. Ya, dari Tashikardi menuju 3 pengindelan. Ya pengindelan. Baru nanti masuk ke Keraton Surosoan. Nah, untuk penjernihan air bukan saja menggunakan teknologi penyaringan, menggunakan pengindalan seperti ini. Nah, ada juga teknologi yang seperti ini. Jadi air penyaringannya. Jadi penjernihan air tuh bisa saja digunakan dengan menggunakan tempayan yang ukurannya Iya. besar. Kemudian batuan cadas dimasukkan ke dalamnya, ke dalam tempayan. Air kotor dibiarkan dimasukkan di bagian luarnya. Nanti si batuan cadas ini akan berfungsi untuk menyerap kotoran sehingga nanti air bersihnya masuk ke sini. Terus Jadi sisa nanti kotoran? sisa kotorannya ini, air yang kotor ini dia akan menempel di sini kotorannya, di batuan cadas ini. Nah, kotorannya nanti akan menempel di batuan cadas ini, nanti air bersihnya ada di sini, di dalam bagian batuan cadasnya. Jadi ini bisa digunakan. Iya. Hebat sekali ya. Penyerapannya, penyaringannya. Sumber air, serumbung. Nah, ini serumung sumur itu bagian dinding sumur. Bagian dinding sumur. Iya. Biasanya kan
kita kalau mau buat sumur tanah itu kan kita gali, nah ini dimasukkan ke dalamnya. Ini? Ya. Oh ini Ini teman-teman. dimasukkan ke dalamnya. Ini namanya serumbung sumur nih. Ini dimasukkan. Ini jadi untuk bagian dinding sumurnya. Dia fungsinya bukan saja sebagai dinding, tetapi dia juga sebagai penahan abrasi juga. Biasanya kan ya biar tidak longsor si tanahnya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai penyaring juga. Karena nanti air kotoran-kotoran airnya itu nanti akan terserap oleh pori-pori dinding sumurnya. Sehingga airnya bisa jernih. Ini kalau diperhatiin kok kayak dari batu Ibu ya? Dari tanah liat. Bukan dari batu. Tapi teksturnya kayak dari batu ya? Nah ini karena usianya yang sudah ratusan tahun, nah bisa kita lihatnya seperti terbuat dari batu. Iya. Padahal kan memang ini usianya sudah ratusan tahun. Wajar kalau memang usia setiap benda yang terbuat dari tanah liat kalau sudah ratusan tahun, apalagi dia tertimbun tanah, itu bisa jadi seperti batu. Terlihat seperti batu. Padahal ini aslinya dari tanah teman-teman ya. Ini tanah liat. Iya, terus ini bagian gerabah. Ini gerabahnya. Ini di bagian atas itu adalah hiasan kerpus. Oh iya dia. Ini bagian atas ini adalah hiasan kerpusnya. Ini celengan. Lucu celengan. Berarti zaman dulu udah kenal paham celengan ya? Udah dong. Zaman dulu tuh udah mengenal namanya menyimpan uang. Iya. Kan? Iya ya. Ini ada bentuk celengannya. Ada bentuk sapi, ada bentuk burung, bentuk ayam, gini. Ini celengan. Ini ada bagian tungku, vas bunga di sini. Sini ada vas bunga, ada pedupan, kendi, cetakan kue, ada teko juga di sini. Nah ini bagian gerabah, ini semua nih gerabah. Nah, kemudian sini memolo itu puncak masjid. Oh, nah, kalau kita kan sekarang sebutnya kubah. Oh ini jadi kubah zaman dulu teman-teman. Namanya memolo. Ini memolo mana Ibu? Masjid Banten mungkin ya? Enggak juga. Bukan memolo Masjid Banten, tapi karena di sini kan banyak masjid ya. Ini kemungkinan ini dari Masjid Pacinan Tinggi. Oh, iya. Profan maupun magis. Jadi ini kubah masjid kalau zaman sekarang. Kalau ini Pandai Mas. Pandai Mas. Nah, ini Pandai Mas ini gambaran orang yang sedang membuat perhiasan. Walaupun sebenarnya perhiasannya bukan terbuat dari emas. Perhiasannya sebenarnya terbuat dari perak. Tetapi ini adalah gambaran orang yang sedang membuat perhiasan. Nah, ini contoh-contoh alat-alat yang digunakannya, digunakan untuk membuat perhiasannya. Ini meja kerja, contohnya ini meja kerjanya. Jadi untuk tempat penempaannya. Kemudian ini beliau sedang kalau ini kan seolah kayak merokok ya. Padahal ini beliau seolah sedang meniup udara. Nah, ini pipa udara ini agar si butiran-butiran emas itu bisa dibentuk. Karena sudah dicairkan, sudah dileburkan tuh. Nanti kan maksudnya di sini, kemudian dia tiup dengan pengatur udara itu biar dia bisa terbentuk, bisa dibentuk. Iya, dan ini alat-alatnya. Ini alat-alatnya. Ini replikanya teman-teman. Ini replika ya. Terus ini di sini ada persenjataan. Nah, ini ada meriam. Meriamnya punya Belanda nih. Oh, ini meriam punya VOC, punya Belanda. Dan biasanya meriam-meriam seperti ini tuh suka adanya di jendela-jendela benteng. Nah, kan di benteng Spellwich itu kan ada beberapa bentuk jendela tuh yang setengah lingkaran. Nah, ini tuh disimpan di sana. Biasanya. Nah, ini pelurunya. Oh, loh. Pelurunya. Ini peluru-pelurunya. Ini ada yang logam, ada juga yang terbuat dari batu. Ini peluru-pelurunya. Kemudian di sini ada senjata yang lain. Ini ada keris, ada pedang, ada golok sini. Ada tombak juga. Ini adalah senjataan. Keren banget. Ini benar-benar peninggalan zaman dulu Ibu ya? Ya. Wow, teman-teman. Ini abad 17.
Ya lumayan 300 tahun lah. Ini kalau misal nggak dijaga udah jadi perebutan ini di luar Ibu. Pasti. Pasti. Apalagi orang-orang yang kayak percaya dengan dipuja-puja. Aduh. Keren banget teman-teman. Oh, ini apa sih? Bentar, Mama. Kalau ini Temperatur. ya atur udara aja, atur udara. Jadi biar kita mengetahui dengan suhu seperti ini itu akan aman atau tidak dengan benda yang ada di dalam. Ya. Terus apalagi nih Bu? Kemudian di sini ada alat kesenian debus. Debus teman-teman. Ya, ini ada alat kesenian debus. Alat kesenian debus. Perlengkapan kesenian debus Ya. nih. Ini ada alat Legend. kesenian debus. Ini ada gong, kenong, saron, kemudian ada kempul, dikempul, kendang, ada paku debus juga. Ini untuk paku debus juga. Berarti ini juga peninggalan waktu Kesultanan Ya, Banten Ibu ini ya. peninggalan juga sama. Hebat ya. Terus ini Ada perhiasan. ini ada perhiasan Ini teman-teman. perhiasan. Ini perhiasannya. Ini terbuat. Contoh-contoh perhiasan. Ini semua terbuat dari perak. Ini ada bros, Iya. ini ada penjepit dasi, ini gengge gelang kaki. Oh ya Allah. Ini gelang kaki, ini ada cincin, Mm-mm. gelang tangan, Iya. kemudian ini kalung sama liontinnya. Nah, ini tusuk konde. Ini sabuk. Ini timang sabuk. Timang sabuk itu bagian Depan. kepalanya. Heeh. Ini topi. Ini semua terbuat dari perak. Tapi Iya. walaupun misalkan terbuat dari perak, tetap aja permatanya berharga. Iya benar-benar. Udah kayak Oke, kita sudah. semua Bu ya. Kalau yang di sebelah kalau sana. di sana kan sama aja gerabah Oh seperti iya. itu. Sama aja. Jadi itu tadi teman-teman ya, semua sudah kita review dengan jelas dan keterangannya tuh sangat benar-benar bermanfaat buat kita ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman biar meluruskan sejarah, biar sejarahnya tuh nggak simpang siur Ibu ya. Jadi dari museum ini kita menjelaskan secara detail peninggalan-peninggalannya gitu. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita review semuanya dan terima kasih atas sudah menonton video ini dari depan sampai ke belakang. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, dari Museum Banten saya melaporkan, saya bersama Ibu Ade. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan tugas yang ada di Museum Banten. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, dari Museum Serang Banten saya mengucapkan terima kasih. Ibu makasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nggak kapok lagi. Ya, sama-sama Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Ya, teman-teman.